90.1 Fast FM Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat pagi keluarga Fast. Alhamdulillah pagi hari ini kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda. Dialog interaktif seputar kesehatan bersama Balkesmas Magelang. Dan tema kita kali ini adalah sehat mandiri pada usia lanjut. Luar biasa. Harus dimanfaatkan ya sebaik mungkin aktivitas di hari ini, walaupun masih muda atau menjelang lansia, semua butuh persiapan. Nanti kita akan menuju pada usia lanjut. Nah, gimana caranya untuk menjadi sehat mandiri? Ada narasumber yang sudah hadir di studio kami. Ada Dr. Cahyaning Tias juga nih. Selamat pagi, assalamualaikum. Kita sapa dulu narasumbernya. Halo Ibu. Halo. Selamat pagi. Juga. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Ya, Pokoknya harus disemangati diri kita Betul. sendiri gitu ya Ibu ya. Iya. Oke deh. Baik, keluarga Fas nanti bisa bergabung lewat 314330 ataupun via WhatsApp-nya di 081578709640. Keluarga Fas juga bisa live ya Facebook ya, gabung karena kita juga Facebook Fas FM live bersama Balkesmas Magelang. Oke deh, kita pertama ngomongin dulu nih masalah update COVID-19 di Kabupaten Magelang. Moga Ibu dulu tahu Dokter Tias dulu nih. Ya. Oh, boleh deh. Semoga kabar baik ya dokter ya, Iya. untuk COVID-19 ya. Amin. Moga Ibu. Jadi secara umum dulu ya, secara se-Indonesia. Jadi per tanggal 12 Oktober kemarin di Indonesia ini ada 4.229.000 kasus COVID. Nah, untuk kasus aktifnya itu ada 21.625. Untuk kasus sembuhnya ada 4.065.000. Untuk kasus meninggal dunia sampai hari ini ada 142.763. Jadi per tanggal 12 kemarin itu ada 47 orang yang meninggal. Itu untuk kasus COVID. Terus untuk di Jawa Tengah itu ada 2 tempat isolasi terpusat isolasi COVID dari Provinsi Jawa Tengah. Itu ada di 2 lokasi. Yang pertama di Asrama Haji Dono Hudan itu di Boyolali, yang kedua di BPSDMD itu Badan Diklat Jawa Tengah itu di Serondol Semarang kalau Mbak Reni tahu. Jadi per tanggal 29 September kemarin Asrama Haji Dono Hudan 0 pasien. Alhamdulillah, saya merinding. Yeah. Masya Allah, ini kerja keras dan kerja sama dari masyarakat juga ya dokter semua ya. pihak dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, semua sektor ini berperan dalam permasalahan COVID ini. Penanganan pandemi COVID ini. Jadi HD pasien 0 tuh per tanggal 29 September, untuk BPSDMD kemarin kasus 0 per tanggal 10 Oktober. Jadi alhamdulillah di 2 tempat isolasi terpusat Jawa Tengah sudah tidak ada pasien COVID. Semoga tidak ada pasien baru ya. Jadi tidak bertambah, tetap 0. Baik. Ibu Ida, ini juga boleh. Erlina. Oh ya, Bu Lina. Oke deh, ini bisa menjadi semangat juga nih buat para tenaga medis yang ada di Magelang tentunya dan Karesidenan Kedu ya, untuk bisa berlomba-lomba meningkatkan lagi nih daftar dari kesembuhan dari pasien. Monggo Ibu. Betul sekali. Terkait dengan prestasi yang luar biasa, angka penurunan COVID dibuktikan dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Dokter Tias bahwa isolasi terpusat kosong, 0, harapannya 0 terus gitu ya. Amin. Dan yang terpenting di sini adalah bagi kami yang di tenaga kesehatan ataupun masyarakat, jangan terlena. Nah, benar. Sudah 0 terus terlena. Kita euforia, kita lupa bahwa COVID itu masih ada. Hello, COVID masih ada di kanan kiri depan belakang kita, sehingga protokol kesehatan itu tetap wajib kita jalankan. Kemudian
semua M. Ya, Ya, dari semua M. 3 sekian sekarang jadi banyak M Lima, gitu ya. ya. Itu tetap harus kita perkuat di sana. Kalau semua orang, baik saya secara pribadi, secara manusiawi pun pengen segera berakhir. Benar. Sudah 0, ini belum menandakan berakhir, tetapi ini adalah prestasi yang luar biasa. Jadi bagi kami motivasinya adalah gencar lagi untuk terkait dengan kampanye 5M tadi, kemudian ya prokesnya, vaksinasinya kita di mana-mana ya. Benar. Target sehari 1.000. Pengalaman saya ikut masyarakat umum usia 12 tahun ke atas mendampingi anak 2.000. Itu bagi saya melihat petugasnya, meskipun saya orang kesehatan dan saya biasa jadi tim vaksinator, keren. Iya, luar biasa ya. Masyarakat pun harapan kami juga termotivasi, terdorong untuk segera berlomba-lomba yang belum vaksin, yang mencari lokasi vaksin terdekat, sehingga nanti herd immunization semuanya, herd immunization bisa segera terbentuk dan harapannya COVID juga akan segera berlalu. Baik, jadi memang ini butuh kesadaran lagi bagi masyarakat juga, karena tanpa kerjasama masyarakat, pemerintah dan juga tenaga medis, pandemi susah juga. Dan ini bukti ya dokter dan juga ibu bahwa Indonesia bisa lah untuk patuh, tertib, untuk nurut gitu ya. Iya, betul sekali. Dari mulai 3M sekarang jadi 5, tambah juga ada lagi 6 dan menambahkan sendiri semuanya. Karena memang apalagi kalau sudah vaksin belum tentu bisa terlepas ya dokter. Itu salah satu pencegahan. Jadi walaupun sudah vaksin tetap harus menjalankan prokesnya. Iya, baik. Jadi memang untuk Anda keluarga FAS ini kabar gembira buat kita semua, bahwasanya kasus COVID-19 di beberapa daerah juga ini sudah mulai menurun. Di kabupaten dan juga kota Magelang juga sudah ada peningkatan dari ketertiban masyarakat ya, untuk bisa lepas dari pandemi COVID-19. Baik, kalau ini kita ngomongin masalah COVID yang sebenarnya juga belum berakhir, masih juga kita dibutuhkan keterlibatan semua pihak. Nah, dari kaum lansia sendiri juga ini perlu menjaga stamina, apalagi masih di pandemi juga ini dokter. Makanya kemarin kan sasaran kedua setelah nakes untuk vaksinasi itu kan lansia, karena tadi lansia itu sistem imunnya tidak sebaik dulu pas muda, jadi ada penurunan sistem imun, makanya diprioritaskan oleh pemerintah, dijadwalkan sasaran kedua setelah nakes. Jadi kenapa lansia itu segera butuh vaksin, karena tadi fungsi imunnya menurun, terus lebih rentan. Kebanyakan itu mereka mempunyai penyakit tidak menular. Jadi ada penelitian dari Riskesdas itu sebagian besar lansia mempunyai penyakit seperti hipertensi, diabetes mellitus, sakit jantung, sakit stroke. Nah, itu bisa meningkatkan terinfeksi COVID. Jadi peluang untuk terinfeksi COVID lebih tinggi. Makanya tadi didahulukan dibanding masyarakat umum gitu yang masih muda. Oke, baik. Karena banyak juga ya Ibu Lin, kalau misalnya kita lihat lansia ini yang nggak ada komorbidnya, kayak dokter Tias bilang tadi kan, dan didahulukan dari awal waktu kita vaksin pertama kan lansia menjadi prioritas utama. Nah, sebenarnya lansia ini mulai dari usia berapa sih? Kalau lansia itu menurut WHO itu 60 tahun ke atas nih. Ada perbedaan antara literatur satu dengan yang lain, tapi berdasarkan standar WHO itu 60 tahun ke atas. Dan yang perlu dipahami di sini bahwa usia 60 tahun ke atas atau yang disebut dengan lansia tadi sudah mengalami yang namanya degenerasi fungsi organ. Jadi organnya dari semua sistem yang dimiliki oleh manusia yang disebut lansia tadi sudah mengalami penurunan. Salah satunya tadi disebutkan Dr. Rias adalah sistem imun atau kekebalan tubuhnya. Jadi memang lebih rentan dibandingkan dengan kami-kami yang masih pada masih muda, produktif. Kalau dibilang muda aku bahagia banget. Masih produktif, iya betul sekali. Jadi seperti itu gambarannya kenapa kok lansia kemarin didahulukan setelah tenaga kesehatan dan sebelum sasaran yang sekarang. Oke, baik. Jadi memang tidak masalah kita masuk dalam usia lansia gitu ya. Yang penting penuh persiapan ya dokter. Ya, kalau sekarang yang sudah menjadi lansia haruslah bahagia. Iya, betul. Iya, karena judul hari ini juga luar biasa ya, sehat mandiri di kala usia lanjut gitu. Jadi ini juga butuh kesadaran diri sendiri untuk mulai mempersiapkan. Nah, perubahan fisiologis apa lagi sih yang terjadi di masa lansia ini? Mungkin dokter dan juga Ibu mau menjelaskan.
Kalau perubahan fisiologis itu banyak ya Mbak ya. Ya. Dari, tadi disebutkan Bu Erlina dari organnya, dari Mm-mm. sistem sarafnya, seperti pertama mungkin dari mata ya, ada penurunan kemampuan melihat. Ya. Jadi sebagian besar lensa mata lansia itu menjadi keruh. Jadi karena proses tadi degeneratif atau bisa dipengaruhi oleh faktor penyakitnya, misalnya ada sakit DM atau sakit yang lain, akhirnya menimbulkan katarak ya. Jadi kan lensanya keruh, penurunan penglihatan itu salah satunya. Terus ada penurunan indera penciuman atau perasa. Jadi saraf-saraf di paku lidahnya itu menurun, akhirnya kan menyebabkan tidak bisa membedakan mana rasa manis, asin. Akhirnya nafsu makan berkurang. Itu bisa salah satu sebabnya, akibatnya. Gitu. Terus ada penurunan ini fungsi dari otot dan tulangnya. Ya. Sebagian besar lansia itu kan kurang gerak ya, akhirnya kan menyebabkan massa ototnya menurun. Iya. Akhirnya kan semakin susah bergerak. Atau ada pengeroposan tulang karena tadi pada lansia yang wanita, perempuan itu kan ada penurunan kadar hormon estrogen. Itu mempengaruhi tadi pembentukan dan pengerusakan. Jadi metabolisme dari tulangnya, tulang itu tidak hanya dibentuk loh, tapi juga harus dirusak. Jadi ada sistem sendiri tubuh yang pintar gitu. Ya banyak sih dari sistem kardiovaskularnya, saluran kami. Jadi ada penurunan fungsi ototnya, sarafnya. Akhirnya kan seperti kayak tidak bisa menahan air kencing, buang air kecilnya tidak bisa ditahan. Nah, itu salah satunya. Iya, jadi memang kalau misalnya kita tidak ada persiapan dari awal, setidaknya tahu ilmunya begitu ya, Bu Lina. betul sekali. Setidaknya kita tahu pengetahuannya bahwasanya bahwa masuk usia seperti ini kita ada penurunan beberapa sistem yang ada Iya. dalam tubuh kita. Kaget ya. Iya, pasti. Dan jelas itu ketika tadi sesuai dengan judulnya lansia yang Sehat dan sehat. mandiri. Nah, kalau saya lebih menekankan sehat, bugar, dan produktif. Ya. Artinya dengan sehat, bugar, dan produktif ini akan menggiring lansia ini menuju ke kemandirian. Iya. Oke. Mandiri total seperti masih usia produktif, saya kira tidak. nggak bisa Tetapi ya. paling tidak tergantung penuh dengan Iya. Orang lain. seperti itu. Karena siklus hidup manusia itu dari mulai bayi dia baru mulai membangun, kemudian produktif terbentuk dengan sempurna, menuju lansia dia mulai penurunan, lansia dia sudah mulai penurunan semuanya, semua organnya itu mengalami penurunan. Kalaupun kelihatan lansia, dia sehat sekali, tetapi kalau dilihat lebih dalam lagi, yang bersangkutan tetap mengalami yang namanya proses penurunan. Akan tetapi perbedaan proses penurunan dari lansia A dan lansia B ini yang berbeda. Ya. Berbedanya ini diakibatkan oleh apa? Oleh persiapan dari masing-masing lansia itu sendiri. Benar. Saat mudanya. Iya. Yang mau rajin olahraga saat muda akan berbeda dengan lansia yang ketika mudanya hanya Mager ya. Perubahan saja, itu akan berbeda. Kurang aktif Ya betul. Yang usia produktifnya hanya mengkonsumsi makanan yang tidak sehat saja, Benar. tidak seimbang. Masa lansianya dia akan kelihatan mana yang dia itu sehat dengan usia waktu produktif dengan konsumsi yang baik, yang seimbang dengan yang tidak seimbang, itu akan kelihatan sekali. Benar. Dan kerusakan organnya pun akan sangat kelihatan sekali. Iya. Seperti itu. Jadi memang harus dipersiapkan. Iya benar. Jadi istilahnya kita waktu masih produktif seperti ini kayak nabung ya Dokter Iya, Dias ya. benar. Kayak nabung besok nanti kalau Untuk masa depan kita saat lansia. Oke, baik. Jadi langsung agak mikir nih langsung nih. Jadi mulai dari aktivitas kita, apa yang kita makan, ternyata nanti kita bisa tuai, kita lihat positif atau negatifnya setelah nanti masuk usia 60 nih. Iya, betul Ya, sekali. oke deh, baik. Untuk Anda keluarga apa tetap bahagia, tetap positive thinking, dan belum ada kata terlambat ya Bu Lina Iya, untuk bisa tidak ada kata memulai terlambat, betul. untuk bisa lebih baik. Agak gimana gitu rasanya. Tidak ada kata terlambat, tapi tetap harus istiqomah. Oh iya, istiqomah, benar. Konsistensi itu yang dipentingkan itu. Belajar lagi dari awal. Oke, kita break dulu Bu Lina dan juga Dokter Tia, kasih waktu untuk informasi yang mau lewat, dan untuk Anda keluarga FAS kami masih nantikan kebersamaannya lewat 314330 ataupun via WhatsApp-nya di 0815 78709640 bertanya langsung dengan narasumber kami dengan tema sehat mandiri pada lanjut usia bersama Balkesmas Magelang. 90.1 Fast FM Magelang.
90.1 Fast FM. Kita masih bersama dengan Balkesmas wilayah Magelang. Tema kita pagi hari ini untuk dialog sampai dengan jam 10 nanti, keluarga Fast sehat mandiri pada lanjut usia. Dua narasumber yang sudah hadir di studio, ada Dr. Chahening Tias dan juga Ibu Erlina, sarjana keperawatan nurse, hadir di sini siap untuk memberikan materi dan juga siap memberikan banyak informasi dan siap untuk menjawab segala macam pertanyaan Anda keluarga Fast yang bisa Anda kirimkan lewat 314330 ataupun via WhatsApp-nya di 0815 7870940. Tadi Dr. Tias sudah mengungkapkan bahwasanya banyak sekali penurunan dari hormon atau mungkin sistem syaraf dan juga indera yang ada pada lansia begitu ya. Nah, sebenarnya permasalahan yang sering terjadi pada lansia itu apa sih, dokter? Selain tadi ada penurunan beberapa sistem syaraf yang ada dalam tubuh kita atau indera tadi. Monggo, dokter. Jadi pertama tadi kan dari fisiknya ya, itu ada penurunan. Kedua ada penurunan fungsi kognitif sama fungsi psikomotornya. Oke. Dari fisiknya karena tadi ada penurunan imun itu lebih rentan untuk terkena penyakit. Salah satunya penyakit menular. Jadi pada lansia yang misalnya kurang aktif ya, tidak terlalu produktif, jadi kan tirah baring terus, jadi tidur terus di rumah terus, akhirnya kan jarang terpapar sinar matahari, sirkulasi udara yang dihirup juga tidak baik, itu bisa menimbulkan penyakit infeksi paru misalnya, atau tadi tabungan dari masa mudanya. Pola makan yang tidak baik, kurang olahraga atau kurang gerak ya, itu bisa menimbulkan penyakit tidak menular. Contohnya seperti tadi hipertensi, kencing manis, ada apa? Kolesterol itu juga mungkin ya. Hipertensi, kolesterol itu bisa akumulasi kena stroke gitu. Kadang tidak diingat gitu sama sebagian besar lansia. Terus ada penurunan fungsi kognitif tadi, contohnya demensia. Jadi pernah dengar Alzheimer? Jadi itu salah satu demensia. Jadi demensia itu ada dua macam, ada demensia yang karena emang degeneratif karena faktor genetik tadi yang biasa disebut Alzheimer, sama karena faktor vaskular. Jadi kalau demensia vaskular itu biasanya terjadi pada pasien yang pernah stroke gitu. Jadi karena ada sumbatan dari pembuluh darah di otaknya, itu kan aliran darah di otak berkurang, akhirnya kan fungsi otak yang untuk berbicara, mengingat itu berkurang, akhirnya tadi sakit demensia, pikun. Jadi kalau pernah ketemu lansia yang tidak ingat nama cucunya, berarti ini emang sudah terjadi demensia, penurunan fungsi kognitifnya seperti itu. Oke, baik. Jadi memang ada beberapa yang butuh juga penjelasan. Jadi tetap bukan hanya lansia itu sendiri, keluarga yang mendampingi ini juga butuh memberikan banyak sekali informasi gitu ya, Bu Lina. Kayak tadi bilang kalau kita ada persiapan berarti ya, usia berapa bisa, mungkin ini karena dulunya kurang olahraga atau mungkin pernah stroke gitu ya. Terus jadinya demensianya lebih bisa nantinya kena juga gitu ya. Karena orang tua ada yang suka lupa udah makan atau belum waktu susah membedakan waktu antara siang dan malam, itu juga ya, itu banyak kejadian yang seperti itu. Sebetulnya kembali lagi ke penurunan semua sistem ya, semua fungsi terkait dengan pikun atau kemunduran daya ingat dan lain-lain itu akan dialami oleh para lansia dengan tingkatan yang berbeda. Berkali-kali saya sampaikan bahwa tingkatan berbeda ini tergantung dari kita bagaimana sih ketika kita masa mudanya itu mengasah otak kalau terkait dengan daya ingat, sehingga nanti ketika otak itu dari masa muda itu semakin terasah untuk masalah pikun dan lain-lain, ini akan berbeda. Lupa tetap ada, tapi tidak selupa orang yang memang dia itu lupa banget gitu. Lupa banget, tidak mengasah otak dan lain-lain. Kemudian selain adanya pikun, demensia dan lain-lain yang tadi sudah disebutkan oleh Dr. Tias, psikologis, perasaan lansia itu kembali menjadi seseorang yang sangat sensitif melebihi ABG. Jadi itu yang harus kita perhatikan kalau kita sebagai keluarga yang punya lansia. Salah satu hal yang diperhatikan adalah selain masalah fisik tadi, hal itu kesentuh sedikit saja, itu lansia bisa perasaannya, pengungkapannya itu sedihnya luar biasa. Padahal itu menurut kita yang masih usia segini biasa, ya cuman hal kayak gitu. Tapi ternyata penerimaan bagi lansia itu berbeda dari semua sisi. Itu memang ketika kita harus ketemu dengan lansia, apalagi merawat lansia, harus kita perhatikan
kelansiaan, sisi fisiknya sudah kelihatan tadi kalau yang dia tidak sehat dan lain-lain karena mungkin akibat dari masa muda, kemudian degenerasi fungsi organ, kita juga harus paham bagaimana cara proses perawatannya. Kemudian kalau terkait dengan psikologis tadi ya bagaimana pendekatan kita, persuasifnya kita menjaga perasaan sesosok lansia ini. Karena dulu ketika pengalaman saya pribadi, menurut saya yang saya sampaikan itu hal yang biasa. Gitu. Ternyata menurut lansia yang saya kena itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa, dan bahkan bisa ditemukan sesosok lansia tersebut menangis karena merasa tidak diperhatikan, karena merasa tidak disayang dan lain-lain. Itu wujud yang sikap perasaan yang ditunjukkan ketika seseorang itu sudah menjadi lansia seperti itu. Kita semua nanti akan sama seperti itu. Kalau saya melihat banyak lansia seperti itu, saya hanya berdoa gini, ya Allah ya Allah Gusti, semoga nanti ketika saya lansia saya tidak seperti itu. Tetapi semua orang akan mengalami, tinggal bagaimana ketika muda itu kita mengelola semua itu sehingga nanti ketika lansia tidak separah ketika kita melihat orang lain yang dengan kriteria yang sama seperti itu. Lebih sensi ya. Lebih sensi. Baik, itu dari psikologisnya. Fisiknya menurun, psikologisnya juga gampang banget kesenggol gitu ya. Nah, ini upaya yang bisa kita lakukan untuk menjadi lansia yang sehat dan mandiri seperti apa nih dokter? Selain kita tahu informasi dan pengetahuannya tadi. Iya, mungkin tadi kita udah singgung ya dari awal ya, dari jaga pola makan, olahraga yang teratur, terus dukungan keluarga gitu. Itu yang utama karena ada penelitian yang menyebutkan lansia yang diperhatikan keluarga itu lebih jarang sakit dibanding lansia yang tinggal di panti bereda itu karena tadi merasa tidak diperhatikan itu mempengaruhi psikologisnya itu. Jadi dukungan keluarga, jadi jangan sampai karena sudah mentas semua ya, maksudnya anak-anak cucu udah kerja semua tinggal di tempat lain luar kota, tidak memperhatikan orang tuanya, padahal itu salah satu yang berkontribusi besar gitu untuk psikologis. Karena kalau misalnya stres, depresi itu menurunkan imunnya juga, jadi balik lagi ya. Seperti itu. Oke, baik. Jadi memang banyak hal yang bisa kita lakukan, dan ini semua adalah putarannya dalam keluarga gitu ya. Dari awal orang tua sudah memberikan edukasi kepada anak-anak yang nantinya anak-anak ini akan menjadi dewasa yang nantinya juga ngopeni gitu ya istilahnya ya, jadi lebih mengerti lagi. Nah Bu Lina, kalau misalnya kita lihat tadi Bu Lina bilang bahwa ternyata lansia ini semakin kesana walaupun tingkatannya berbeda, dari segi perasaan mungkin ini lebih sensitif sekali. Betul. Jadi harus hati-hati, kayak kita megang gelas gitu ya, kalau nggak kita nggak hati-hati bisa retak atau bahkan pecah. Iya. Jadi terkait dengan lansia ini, siklus kehidupan tadi yang saya sampaikan di awal ya, dari anak kemudian dewasa dan akhirnya menjadi lansia, ada penurunan gitu. Perasaan si lansia ini dia akan kembali menjadi seperti infantil lagi, jadi anak-anak lagi. Ada loh lansia yang dia rebutan baju sama cucunya gitu, karena merasa bahwa itu bajunya gitu, itu kesukaannya dia gitu, padahal itu punya cucu dan lain-lain. Nah, hal-hal seperti itulah kita sebagai orang yang merawat lansia itu kita harus paham betul bagaimana cara pendekatannya. Kemudian bagi kita untuk mempersiapkan diri kita menuju lansia nanti, tentunya dengan satu ya menjaga pola hidup yang sehat. Sehat ini dari berbagai sisi, tidak hanya sehat secara jasmani saja, tetapi juga sehat secara mental, jiwani, ya, mental, rohani, semuanya. Jadi persiapan lansia nantinya tidak hanya duniawi saja yang harus kita tekankan lagi, adalah untuk menjadi lansia yang bahagia, sehat, bugar dan produktif. Salah satu yang utama adalah bagaimana sih hubungan horizontal ke spiritualnya seperti apa. Itu salah satu tips-tips bagaimana sih untuk menjadi lansia yang sesuai dengan yang kita harapkan tadi. Kalau sebagai dukungan keluarga sudah disampaikan Bu Tias, kita harus pandai-pandai membawa diri untuk orang yang masih muda, bagaimana sih memposisikan lansia itu. Dilihat dari fisiknya sehat, oke lah. Ya harapan kita fisik sehat, jiwa juga sehat gitu. Tetapi di balik fisik dan jiwa yang sehat tadi, sensitivitas perasaan lansia harus kita perhatikan. Itu yang harus menjadi tanda kutip bersama ketika kita merawat atau tinggal dalam satu rumah bersama lansia. Seperti itu.
Baik, dan ini juga keluarga Fas masih dibuka kebersamaannya sekaligus yang ingin bertanya lewat 314330 ataupun via WhatsApp di 0815 7870 9640. Ada pertanyaan yang masuk ini Dokter Tias dan juga Ibu Lina. Saya seorang lansia, alhamdulillah masih bisa semuanya dilakukan sendiri walaupun tetap harus ada bantuan dari cucu ataupun anak saya. Bahagia loh bisa jadi lansia, belum tentu yang muda jadi lansia. Terima kasih. Betul sekali. Iya. Luar biasa, alhamdulillah. Iya. Ya, ini adalah rasa optimisme juga dari lansia ini juga bisa membawa sistem imun naik, Iya, Dokter Tias. benar. Iya. Ini tadi kan kami sampaikan di depan, psikologis tuh mempengaruhi. Jadi kadang yang lebih sering mempengaruhi psikologis lansia ya dari keluarganya sendiri Iya. gitu. Hmm. Jadi dari tidak diperhatikan, tidak merasa diacuhkan. Mungkin hal-hal simpel tapi karena tadi sensitivitas dari lansia itu meningkat, akhirnya sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Itu yang harus kita jaga gitu. Oke, tapi tetap ada dong perilaku-perilaku dari lansia yang harus kita waspadai nih, Bu Lina. Betul sekali. Ngerasa sehat apa aja bisa dilakuin sendiri nih. Biasanya gitu kan. Yang lansia terlalu mandiri ya oke lah boleh gitu. Tetapi harus diingat bahwa di balik kemandirian seorang lansia itu Nggih. dia tetap mempunyai penurunan di beberapa Iya. titik, di beberapa sistem Fungsi ya. fungsi. Misalnya begini, aku iso kok gitu. Kalau Iya. orang Jawa bilang aku iso motong apa itu namanya sayuran sendiri gitu. Misalnya. Yang harus dia pahami, tatapan matanya itu kan sudah mengalami penurunan. Mm-mm. Ya itu harus hati-hati di sana. Kita juga harus waspada di sana. Iso kok merebus air sendiri kan gitu. Masih bisa aku tuh merebus air sendiri. Megang barang berat, Ya. ini itu sudah mengalami penurunan. Risikonya adalah ketika tidak kuat ternyata Jatuh. ada kehendak lain dari Gusti Allah, ini jatuh atau karena apa, itu juga yang kita harus. Jadi saling memperhatikan, saling memberikan masukan dalam satu keluarga yang ada lansia itu betul-betul harus dijaga. Jadi selain perasaan tadi ya, karena memang semuanya penurunan, misalnya ada lansia yang merasa mandiri, Ya. kita jangan lepaskan begitu saja. Benar. Ibaratnya ya sudahlah Wong Mas, ini loh orang ini masih bisa, ya sudah silahkan jangan, tapi tetap kita kawal. Layaknya ketika kita mempunyai anak Oke. gitu, dia bisa jalan bisa, tetapi Harus kita diawasi ya. memperhatikan, iya. Oh iya ternyata, oh dia nggak memperhatikan di bawah ternyata licin. Lansia kembali seperti itu Mbak, yang harus kita perhatikan tuh di situ. Jadi lansia itu karena merasa wah aku kan udah tahu nom, kowe durung nanti tua kan gitu. Jadi aku kira ya betul, kita Iya. memang belum tua. Dan Benar. tadi yang disampaikan di chat tadi sudah lansia bangga karena kadang ada Iya. yang bahkan ada yang tidak menjadi, itu sampai, betul-betul sekali. Benar. Ini luar biasa sekali. Iya. Tapi kemandirian lansia tetap harus kita dampingi, Benar. tetap kita harus awasi bersama-sama sehingga hal-hal yang tidak diinginkan karena terkait dengan faktor penurunan fungsi organ dan lain-lain tidak terjadi. Benar sekali. Ada keterbatasan gitu ya, Dokter ya? Apalagi kalau ada lansia yang punya demensia ya atau Alzheimer itu kan bisa jadi lupa. Iya. Nanti kalau kita biarkan misalnya pergi ke pasar, kebiasaan ke pasar atau Iya. kemana, tersesat kan juga membahayakan Benar. lansianya tersebut. Jadi tetap harus diketahui kondisi lansia. Jadi keluarga terdekatnya harus care gitu. Jadi benar. dengan tahu kondisi lansia yang sekarang terupdate itu bisa berpikir ke depannya saya harus ngapain gitu. Maksudnya apakah orang tua saya misalnya tinggal sendiri harus ditemani atau diantar gitu, jadi bisa dipikirkan tindak baik. lanjutnya gitu. Benar. Karena beberapa kasus juga kan di kota-kota besar ini sempat hilang. Iya. Iya. Iya kan, mikir berhari-hari. berhari-hari. Karena memang penurunan daya ingat tadi gitu ya, Bu Iya, Lina ya. betul sekali. Dan lansia ini memang membutuhkan apa ya namanya, pendekatan lebih lagi, lebih intens lagi. Satu hal lagi yang saya tekankan di sini, ketika ada kita bersama dengan lansia, kemudian lansia menyatakan bahwa saya itu masih mampu, saya itu masih bisa, kita berikan effort saja, kita Benar. berikan support saja, Benar. kita motivasi saja. Iya. Jangan menjatuhkan, alah Jangan ditentang. ibu ini sudah tua, itu berbahaya, jangan. Biarkan yang bersangkutan untuk tetap berkarya, tetap berproduksi karena merasa masih mampu. Dan Benar. kita yang perlu kita lakukan adalah motivasi, support, dan mendampingi.
Ya, saja. itu poinnya ya. Iya. Baik, ini ada lagi pertanyaan datang dari sebenarnya ini aja sharing ya. Iya. Dari Pak Bowo yang ada di Magelang. Alhamdulillah masuk usia pensiun memang agak-agak gimana ya Mbak ya. Biasanya berangkat pagi, pulang siang, sekarang hanya di rumah. Kebetulan di belakang rumah ada kebun. Jadi kita berdua bersama istri ini berkebun gitu ya, dan juga apa nih, pelihara hewan-hewan kesayangan aja ya. Waktu di awal memang agak beda rasanya, apalagi anak-anak sudah tidak tinggal bersama kami ya. Ini hanya sharing aja, karena memang awalnya memang ada perubahan ya, apalagi Iya. mungkin bagi yang usia waktu lagi produktif banget gitu, masuk usia lansia atau memasuki masa pensiun ini akan kaget ya, karena tiba-tiba ada aktivitas yang iya, bisa dilakukan. itu bagaimana itu dokter? Emang awalnya mungkin tadi mengalami fase kaget kan, Mm-mm. bingung ini mau ngapain. Mau ngapain lagi nih? Iya, tapi beberapa lansia atau teman yang mau purna itu kadang udah mempersiapkan, saya punya hobi ini. Iya. Nah, besok berarti pas sudah purna saya bisa melanjutkannya, malah lebih banyak lagi waktu yang Iya, bisa betul digunakan gitu. Ada teman kami tuh suka berkebun gitu, Pak Udi ya. Iya. Jadi kan beliau punya kebun, jadi beliau pernah cerita ke saya, nanti kalau udah purna saya mau ini lebih aktif menanam berbagai macam ini. Jadi kalau misalnya bapak ibu punya hobi di rumah dan hobinya itu bisa dilaksanakan di rumah, tidak harus di luar, Benar. itu bisa dilaksanakan, dikerjakan pas tadi masa purna Pensiun, sudah iya. mulai. Iya. Berarti ada ketika ada obrolan sebelum memasuki masa lansia gitu ya, mungkin ada keluarga yang orang tuanya baru masuk usia hampir mau ke 60 nih Bu. Sharing sama anak-anak boleh juga dong ini? Boleh, iya. Justru itu tadi ya, dukungan keluarga itu support terpenting itu prelansia, menjelang lansia itu Oke. adalah dari keluarga inti, karena terkecil lingkungan kita adalah keluarga. Sehingga ketika kita punya orang tua yang dia menjelang masa usia pensiun, sebaiknya memang kita lakukan obrolan lebih Iya. intens terkait dengan persiapan masa pensiun yang bersangkutan. Kalau orang kehilangan pasti Mbak, biasanya kan punya rutinitas. Ada pengakuan di luar sana, oh bapak itu ngasih tau di sini, oh bapak itu dulunya pejabat loh, oh bapak gitu. Itu mengangkat harga dirinya, itu Iya. luar biasa bagi Bangga orang-orang ya. yang betul sekali. Kemudian tiba-tiba dia masuk masa pensiun di mana orang mungkin tetap menghargai, tetap menghormati, tetapi dengan cara yang berbeda. Iya. Tidak lagi disebut, oh ini dokter Tias tuh dulu dokternya bahkan bukan lagi seperti itu. Oh ya, Bu Tias dokter lagi. Iya. Ini akan ada semacam kehilangan. Nah, fase-fase kehilangan inilah yang harus kita kelola bersama. Maksudnya kita diskusikan di rumah sehingga nanti tidak akan menjadi berkelanjutan, menjadi gangguan masalah psikologis. Kehilangan ini berkelanjutan akhirnya menjadi stres, depresi dan lain. Karena ada orang-orang yang memang pensiun akhirnya depresi, ada Banyak Kemudian keluhan. akhirnya stres, sakit dan lain-lain banyak. Sehingga masa pensiun yang harusnya dilalui dengan bahagia meninggal belum, ya ya maksudnya dia meninggal sesegera setelah pensiun. Itu semua memang sudah kehendak dari Gusti Allah, tetapi sebagai manusia kan kita harus berikhtiar ya, Benar. berusaha. Kemudian masa pensiunnya harus kita persiapkan. Yang pertama adalah dari psikologis tadi, sehingga nanti kalau udah siap, oh ya saya itu bahagia. Yang penting itu motivasi dari anak, dari dirinya sendiri. Saya bahagia menjelang pensiun, bahagia saya kehilangan pekerjaan tidak masalah, tapi waktu saya lebih banyak bersama cucu, misalnya seperti itu. Iya. Waktu saya akan saya habiskan lebih banyak untuk mengelola kebun tadi misalnya. Waktu saya akan saya pergunakan untuk lebih banyak beribadah untuk mencapai akhirat saya, seperti itu. Jadi memang hal-hal seperti itulah yang harus kita berikan, kita support kepada keluarga atau teman-teman yang memang menjelang pensiun. Karena tidak sedikit Mbak kejadian yang pensiun akhirnya depresi dan lain itu iya ada. Iya. Tapi yang akhirnya bahagia dengan Banyak. sampai kolot di luar sana. Iya itu tadi, karena memang tadi Mbak Lina juga bilang tingkat penurunannya berbeda-beda. Iya. Dokter Tias juga bilang Betul tadi sekali. tergantung gimana dukungannya juga dari keluarga. Nah kalau misalnya kita bahas lagi nih, ada pertanyaan juga, orang tua saya memang ketika memasuki usia lansia nih udah mulai, mungkin karena giginya udah mulai copot ya, jadi penurunan nafsu makan ya. Nah ini saya khawatirkan dari Bu Ina yang ada di Magelang ya, saya khawatirkan nanti ada nutrisi yang
kurang nih, bagaimana nih dokter untuk mengatasinya? Kalau misalnya sudah dipersiapkan dari muda ya, maksudnya kita jaga kesehatan gigi itu, insya Allah saat lansia giginya masih utuh, masih normal susunannya gitu kan, karena susunan gigi tadi mempengaruhi tadi berbicara ya, jadi suara yang dikeluarkan, terus pas pengunyahan makanan. Kalau misalnya saat lansia ada penurunan fungsi dari giginya, misalnya ada yang dicabut berkurang, itu solusinya ya mungkin bisa menggunakan Gigi modifikasi, palsu. ya modifikasi gigi kan, Palsu. iya sebagian lansia yang saya tahu pakai gigi palsu gitu, tapi tetap harus berhati-hati karena kalau misalnya ada kondisi lain yang terdapat pada lansia tersebut, ini kan bisa mempengaruhi juga, misalnya ada demensia, ternyata pakai gigi palsu, takutnya nanti ketelan atau lupa. Jadi tetap harus ini pengawasan ya. Iya, pengawasan yang menyeluruh gitu. Jadi tidak hanya wah gigi bapak misalnya udah nggak ada, udah kita bikinkan gigi palsu, udah, tapi tidak diperhatikan faktor yang lain, itu kan berbahaya juga. Bisa makan, bisa berbicara dengan lancar, tapi ada bahaya lain yang ada resiko. Oke, ada resikonya. Walaupun memang kekurangan nutrisi ini adalah hal yang sering ditemukan nih Mbak Lina. Terkait dengan nutrisi pada lansia, yang jelas asupan nutrisi pada lansia itu berbeda ketika masih produktif. Mesinnya udah beda, ya, penggilingannya udah beda. Benar. Itu yang diperhatikan. Kalau dulu kita apa aja dimakan, tabungannya nanti di lansia seperti apa. Nah, ketika lansia ini sudah tidak bisa nabung lagi karena sudah ada tabungan banyak dari masa mudanya, sehingga yang diperhatikan adalah intake nutrisinya ini yang jelas rendah lemak, kemudian tidak tidak terlalu tinggi ya kadar lemaknya, disesuaikan dengan komorbidnya aja. Kalau misalnya dia yang punya hipertensi ya berarti rendah garam. Kemudian kalau yang dia ada asam urat ya makanan-makanan yang mengandung tinggi purin itu yang nggak boleh, seperti itu misalnya kayak biji-bijian dan lain, kacang-kacangan gitu-gitu. Kemudian ternyata orang tua saya itu giginya udah ompong nih, bagaimana asupan nutrisinya? Modifikasi cara penyajiannya saja dengan komposisi yang tetap seimbang, memperhatikan diet pada lansia sesuai dengan kondisi, modifikasi cara penyajian sehingga lansia tetap bisa makan tapi tidak kesulitan ketika dalam proses mengunyah. Sekarang kan banyak nih misalnya kalau nasi oke lah nasi, kalau nggak terlalu keras masih bisa makan, tapi ternyata kalau misalnya masih nasi juga kesulitan, bikinlah nasi tim. Tim masih bisa dibikinlah bubur lunak dulu kan, seperti itu. Kemudian ternyata ibu saya tuh sebetulnya dia tuh suka makan buah tetapi keras karena giginya sudah bermasalah. Bikinlah jus seperti itu. Bikinlah apa yang memang tidak akan mengganggu proses dari secara mekanik dari pengunyahan makan itu sendiri, sehingga nutrisi pada lansia ini akan terpenuhi dengan baik. Oke. Tapi tetap ditanyakan dulu kan, maksudnya kenyamanan dari bapak ibunya. Ada mungkin yang pengen tetap ngunyah gitu kan tadi. Atau tetap menerima enggak mau pakai gigi palsu, ya udah dimodifikasi dari makanan ya. Iya, makanan. Iya, kadang kalau kitanya udah memodifikasi cara penyajian tadi kayak yang Bu Lina bilang, masih agak gak enak juga kalau tiap hari makan bubur, mungkin seperti itu ya. Wujudnya nasi tapi agak lembek gitu mungkin ya Ibu ya. Jadi tadi nasi tim itu kan dia sebetulnya masih nasi. Benar. Cuman kan tingkat airnya, tingkat kelembekannya, kadar airnya kan beda ya. Kalau nasinya kita kan yang masih nasi yang ala-ala, kita kan masih muda kan gitu ya. Kalau lansia mungkin ya dibikin yang lebih teksturnya lebih lembut sehingga mempermudah untuk mengunyah. Ada loh lansia yang memang dia sudah kesulitan mengunyah tetapi disediakan ini tidak mau. Ya itulah lansia. Yang harus kita pahami, lansia adalah komprehensif secara keseluruhan, secara global. Tidak boleh hanya melihat wong ya sudah tua mbok ya, nurut nggak boleh. Kenapa? Lansia yang harus kita lihat adalah komprehensif, dia juga manusia yang butuh diperhatikan. Apalagi orang tua kita gitu ya. Sekali yang pernah mengalami masa kejayaan kemudian tiba-tiba turun. Nah, disinilah peran kita kalau bagi yang masih muda, bagaimana sih caranya mensejahterakan lansia dengan tetap memperhatikan kebutuhan lansia tapi tidak membuat lansia ini semakin terpuruk seperti itu. Oke, baik. Dan semoga saja sehat, bugar dan produktif ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nggak usah yang terlalu gimana-gimana, aktivitas harian masih lancar, alhamdulillah disyukuri gitu ya dokter dan ibu. Betul sekali. Tapi tidak ditinggalkan tadi kayak Bu Lina bilang. Bolehlah menyelesaikan hobi apa, aktivitas, karena banyak ya kalau misalnya kita lihat di beberapa desa juga
orang tua yang masih luar biasa kuat ya, Ibu. Belum tentu orang-orang yang kayak usia produktif mungkin seperti saya bisa bawa bawa mungkin yang berat-berat. Kalau kita bisa lihat luar biasa, Indonesia itu warga negaranya tuh kuat-kuat nih. Betul sekali. Itu kembali lagi ke pola sebetulnya. Benar. Ke pola. Ke pola apa yang kita bangun ketika kita itu dari anak-anak, dewasa, kemudian lansia. Orang yang kecenderungan dia hanya membatasi dirinya terhadap apapun, itu sampai lansia pun dia akan selalu terbatas. Nah, itu hukum alam, Mbak. Tidak bisa kita pungkiri. Terpola ya dalam pola pikir kita ya. Sekali terpola. Jadi kalau misalnya kita biasa membangun otot kita, membangun fisik kita dengan kerja keras, misalnya yang kita lihat adalah beliau-beliau Bapak Tani ya. Ya. Usia lansia masih mencangkul dari pagi sampai sore itu tanpa mengeluh dan sehat saja. Itu karena beliau terpola dari muda, dari anak, dari remajanya mungkin dengan aktivitas yang memang sangat luar biasa produktifnya. Kalau kita karena tidak terpola, 1 jam saja suruh pegang cangkul, dijamin deh masuk itu ke tukang pijat nih. Itu kenapa? Karena kita tidak terpola. Jadi kalau misalnya dia itu masa mudanya sehat loh, orangnya kaya umpamanya, selalu aktivitasnya bagus, ternyata masa tanya begini. Yang harus kita gali lagi adalah apa sih yang dia lakukan selama masa muda, kelihatannya mudanya nih, ini keren nih, ternyata asupan makanannya tidak bagus, enak, mahal, tapi tidak memperhatikan komposisi nilai gizinya. Aktivitasnya bagaimana? Oh, hanya duduk saja nih kerjanya di depan komputer gitu kan, tanpa memperhatikan bahwa tubuh kita ini butuh, jangan dizolimi terus, duduk terus itu tetap menzolimi loh. Nah, jadi biar lansianya juga akan terpola seperti itu. Oh, sering aktivitas dan lain. Itu kembali lagi ke pola dan habit. Semakin dipolakan dia akan semakin bagus. Semakin bagus gitu ya. Tidak melaksanakan pola yang biasa itu malah muncul keluhan loh. Jadi saya ada pasien di klinik. Benar. Keluhannya apa, Ibu, Mbak? Pegel-pegel. Loh, ini berarti kan nggak boleh aktivitas lagi, karena setelah saya tanya masih bekerja jualan. Saya kalau nggak kerja, nggak jualan, pegel-pegel. Oh, berarti karena tadi sudah terpola gitu. Kebiasaannya seperti ini, ketika diem malah jadinya muncul keluhan. Deh. Jadi memang ini harus pelan-pelan juga ya untuk mengarahkan para lansia yang luar biasa produktifnya. Ini pelan-pelan diarahkan karena memang tadi kekuatannya udah mulai menurun, sistemnya mungkin juga ya tadi imunnya juga mungkin gampang masuk angin. Nah, ini juga hal yang memang harus kita kasih pengertian kepada betul sekali bahwa sekuatnya lansia itu tidak sekuat ketika masih muda. Baik. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan nggak sih tadi? Aku salah lagi nanti kan. Oke, baik, kita break dulu Dokter dan juga Ibu Lina, kasih waktu juga untuk informasi yang mau lewat. Untuk Anda keluarga FAS masih ada waktu dan kesempatan yang ingin bergabung lewat 3143330 ataupun via WhatsApp-nya di 081578709640. 90.1 FAS FM Magelang. Vaksin untuk melawan virus COVID-19 sudah hadir. Pemerintah sudah menyiapkan vaksin COVID-19 baik untuk tenaga kesehatan maupun masyarakat. Vaksin merupakan proses kebersamaan. Tujuan vaksinasi bukan hanya kekebalan individu, tetapi kekebalan kelompok. Pemerintah pun menggratiskan biaya vaksinasi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Vaksin COVID-19 aman, halal, dan teruji. Saya sudah divaksin nih. Karena 3M dan vaksinasi adalah kombinasi akurat untuk mengakhiri pandemi COVID-19. Pesan ini dibawakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dr. Julianto Prabowo, MKes. Dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Pesan kesehatan dibawakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dr. Julianto Prabowo, MKes. Bagi yang sudah pernah positif COVID-19 dan sudah sembuh, mari syukuri dengan cara mendonorkan darah Anda melalui program plasma konvalesen. Bagi yang bersedia dan memenuhi syarat, silahkan hubungi PMI dan rumah sakit terdekat dengan Anda. Banyak orang yang sedang sakit dan membutuhkan bantuan darah Anda. Jadilah pahlawan bagi kemanusiaan, meskipun hanya setetes
sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Fas FM Magelang. 90.1 Fas FM. Kita masih dalam dialog kesehatan bersama dengan Balkesmas Wilayah Magelang. Di studio masih hadir narasumber kami Dr. Cahyanin Tias dan juga Ibu Erlinda, Sarjana Keperawatan Nurse. Materinya luar biasa. Sehat, bugar, produktif ya, menuju lansia yang sehat mandiri. Ini adalah PR kita bersama dan juga wajib disyukuri bagi sekarang Anda keluarga Fas yang sudah menjadi lansia tapi tetap sehat dan tetap bahagia. Kalaupun memang ada komorbid ya, itu gimana caranya proses dari kehidupan ini kita jalankan lebih baik ya Bu Lina ya. Jadi kalau misalnya ada kasus beberapa lansia, ini adalah penyakit penyerta yang sering ditemukan. Kata Dokter Tias bilang DM, darah tinggi. Nah ini ya kita terima dulu ya dokter. Iya benar. Dan bagaimana nih keluarga juga untuk mendukung upaya kesehatan dari lansia sendiri? Jadi untuk menuju lansia yang sehat dan produktif, Baik. Itu perlu dipersiapkan sejak dini, gitu, sejak awal. Jadi masih muda dan butuh dukungan keluarga. Karena apa yang dialami saat lansia itu adalah akibat akumulasi dari masa muda tadi. Jadi kalau misalnya ada tadi sakit komorbid seperti hipertensi, DM, tidak usah sedih gitu. Maksudnya tetap kita terima ternyata kalau sakit dan obati. Karena dengan pengobatan yang rutin terkontrol, terpantau oleh dokter yang ahli sesuai dengan penyakitnya, itu bisa meningkatkan derajat kesehatannya gitu. Jadi biar tetap sehat dan akhirnya mandiri. Alhamdulillah itu baik. Bu Lina mungkin mau menambahkan di karena waktunya kita juga udah di penghujung. Sedikit saja sih terkait dengan kondisi lansia. Ketika lansia itu diciptakan, ditakdirkan sehat, itu disyukuri dan harus semakin ditata pola hidupnya. Kemudian ketika lansia itu ternyata sama Gusti Allah diberikan cobaan atau ujian berupa penyakit tadi, itu juga tetap disyukurinya dengan cara yang berbeda. Tetap ikhtiar dengan cara menjaga semua pola hidupnya, tetap hidup sehat, kemudian psikologisnya terutama. Semakin bisa menerima, dia akan semakin sehat karena imunnya akan terjaga dengan bagus. Bahagia itu adalah kunci utama bagi apa saja, termasuk penyakit juga kuncinya ada di bahagia. Jadi kalau misalnya sudah stres ya sudah akan semakin memburuk kondisi, artinya diterima, dijalani, disyukuri dengan tulus, ikhlas dan rela. Kalau memang dia sudah punya komorbid, ikhtiarnya tadi mengikuti pengobatan yang secara rutin dan dengan dokter yang sesuai dengan kompetensinya, seperti itu saja. Harus dipantau. Baik. Karena memang semua permasalahan yang tadi kita obrolin bareng-bareng di sini yang sudah di-share sama Dokter Tias dan juga Ibu Lina ini nggak bisa dihindarin tapi bisa diantisipasi ya Bu Lina. Sekali. Karena semua akan menua. Benar. Jadi persiapan masa tua ini insya Allah ya, persiapan masa tua ini penting dilakukan ya, seperti kayak gaya pola hidup sehat gitu ya, aktif sejak dini. Wah, PR nih. Kita harus lebih aktif gitu. Dan konsisten ya. Baik. Tapi asupan seperti susu kalsium ini masih juga dibutuhkan ya bagi para lansia ini. Kalau lansia susu kalsium itu dibutuhkan, tapi tetap memperhatikan kadar-kadar tertentu dan memang dia tidak mempunyai penyakit-penyakit yang akan memberatkan dengan kondisi kalsium yang tinggi. Jadi memang harus kembali lagi ke diri kita masing-masing sebagai lansia, individunya apakah punya hal yang akan memberatkan atau tidak. Jadi tidak semua bisa dipukul rata. Lansia kamu harus minum susu belum bisa. Tapi untuk lansia yang kondisinya bagus, tidak ada masalah, monggo tidak menjadikan satu persoalan. Tapi yang perlu diingat, tidak harus melalui susu, si kalsium itu bisa didapatkan dari berbagai macam sumber. Iya, sayuran, lauk pauk juga banyak sekali ya. Baik, Dokter Tias mau menambahkan terakhir ini closingnya seperti apa untuk lansia supaya tetap sehat, bugar, produktif dan mandiri? Ya, jadi keluarga itu sangat dibutuhkan untuk lansia yang sehat. Jadi pesan saya ketika Bapak Ibu punya orang tua yang sudah lansia, tolong tetap ditelepon, di video call, dijenguk. Jadi jangan dilupakan seperti itu, karena
itu berkontribusi kepada kesehatan lansia itu. Baik, ketika tidak bisa datang, Iya. setidaknya bertanya lewat kabar via telepon sekarang udah luar biasa Iya. kan teknologi. Oke, baik. Terima kasih Dokter Tias dan juga Ibu Lina atas waktu dan informasinya. Semoga kita selalu sehat, kita Amin. bisa mempersiapkan masa tua nanti. Amin. Ya, Amin, biar Pak. biar jadi sehat, bugar, produktif, lansia yang mandiri sehat gitu ya Ibu Lina. Terima kasih, salam untuk rekan-rekan di Balkesmas, selalu sehat. Ya Allah, amin. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi Keluarga Fas, dialog kesehatan bersama Balkesmas Magelang dengan tema sehat mandiri pada lanjut usia. Semoga kita semua yang masih diberikan usia yang produktif ya bisa mempersiapkan segala sesuatu halnya biar nanti menjadi lansia yang sehat dan juga mandiri. Untuk Anda para lansia nih, Keluarga Fas tetap semangat, tetap sehat juga. Kalau udah ada undangan vaksin, buruan aja segera vaksin. Karena ini juga bentuk ikhtiar kita untuk menjadi sehat. Terima kasih. Randy nanti akan kembali di Fas Family ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Magelang FM